sama soto asli beda apa enggak? Tapi lah memper-memper lah timbang 13. Nah, nggak mungkin kita ini syukur semua itu nggak mungkin, wis nggak mungkin. Kenapa? Syukurnya kita perlu kita syukuri. Saya mau tanya, syukur itu ibadah apa bukan? Syukur itu taat apa bukan? Syukur itu amal soleh apa bukan? Saya mau tanya, kapan kita ibadah, taat, amal soleh, siapa yang mentakdir? Allah. Berarti syukur lagi nggak? Syukur lagi misalkan. Syukur yang kedua ini dari mana? Dari Allah kan? Malah ini lagi, oh syukur lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita syukur. Syukur ini perlu disyukuri lagi. Saya mau tanya contoh simpel nih. Contoh sederhana. Rasulullah SAW bersabda, man labisa thauban, barang siapa yang mengenakan pakaian yang baru, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah yang telah memberikan rezeki kepada saya ini baju tanpa ada daya dan upaya daripada saya. Ini murni adalah nikmat pemberian anugerah darimu ya Allah, terima kasih. Apa jawaban Allah? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Mek ngono tok sepura dosa-dosa ni. Dikasih nikmat syukur. Lah cukup apa mestinya? Enggak, dikasih bonus sama Allah. Yang lebih nikmat daripada nikmat yang kita syukuri tadi. Apa? Baju. Kita syukuri, dikasih bonus berupa ampunan. Saya mau tanya, kita lebih butuh baju apa ampunan? Ya. Apa enggak perlu disyukuri lagi? Apa enggak perlu disyukuri lagi? Syukur lagi. Makan seteguk, ya makan sesuap, dua suap, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Membuahkan ridhonya Allah. Saya mau tanya, kita butuh makan atau butuh ridhonya Allah? Ya dua-duanya. Jangan tegang-tegang. Cuman kita lebih butuh ridhonya Allah. Kita makan nikmat, syukur lah, mari habis. Allah nggak punya kewajiban apa-apa ngasih lagi kepada kita. Enggak. Allah rahmat, loman. Nikmat dariku kata Allah. Syukurnya dia dengar, alhamdulillah, syukur dariku. Dikasih lagi sama Allah. Apa itu? Aku ridho, aku senang, aku cinta sama orang seperti ini. Loh, ridhonya Allah ini kan nikmat juga. Bahkan lebih nikmat daripada nikmat yang tadi kita syukuri. Apa? Nikmat makan, nikmat minum. Berarti kita syukuri lagi. Kira-kira syukur ini ada ujungnya enggak kira-kira? Ana ujungi kan onte. Kira-kira kita bisa bersyukur kepada Allah? Bisa. Jangkep syukur sama Allah? Enggak mungkin. Kalau memang enggak bisa soto ayam, ya wis Indomie rasa soto. Ya, promosi malian. Enak Indomie. Nah, ya. Cuman ada satu amalan gitu loh. Enggak mungkin, Bib, kita ini bisa bersyukur semuanya. Ada satu amalan. Nabi Adam alaihissalam itu ketika terusir dari surga, jatuh ke atas dunia, beliau itu merasakan perbedaan. Ketika di surga beliau merasakan nikmat. Mau kepingin apa aja kerentek jadi. Ibadah fokus. Tapi begitu ada di atas dunia, di muka bumi, wah, mau makan nggak bisa, merem terus morono. Bahkan harus proses dari awal. Namanya Nabi Adam, manusia pertama di atas dunia, ya sudah. Nanem, bangun rumah, nggak bisa merem, melek terus ada. Nggak bisa. Proses semuanya dari awal. Sehingga waktunya beliau untuk ibadah ini berkurang. Nggak seperti ketika beliau ada di surga. Nah, kita suruh ulang ya. Duduk apa enggak? Duduk, yang duduk, betul. Yang betul. Yang nganteng. Maka beliau tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, syaghaltani bi kasbi yadi, fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wa tasbih." Ya Allah, Engkau telah membuat aku sibuk dengan tanganku. Dulu tangannya Nabi Adam nyaris nganggur ketika di surga. Badan fisik jasmaninya Nabi Adam nyaris nganggur ketika di surga. Nggak ada fokus ibadah, sudah untuk dunia nggak ada. Di dunia lain lagi, di muka bumi wah mulai sibuk. Ya Allah, Engkau telah membuat aku sibuk dengan tanganku. Maka ajari aku amalan, bacaan, yang kalau aku amalkan, di situ terkumpul semua kalimat alhamdulillah. Semua pujian ada di situ. Kalimat-kalimat pengagungan terhadap Zatmu ada di situ. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Idza asbahta faqul thalathan wa idza
Amsayta faqul thalatha. Jika pagi hari baca 3 kali. Jika sore hari juga baca 3 kali. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. 3 kali pagi, 3 kali sore. Dicatat sebagai orang yang telah lunas mensyukuri semua nikmatnya Allah. Sehingga dikatakan oleh ulama fikih, para fuqaha, kalau ada orang sumpah, kalau sampai nazar nih ya, nazar, kalau sampai usaha saya ini ditakdir gol sama Allah Subhanahu wa taala, saya akan puji Allah dengan pujian setinggi langit. Maka nggak bisa lepas daripada nadarnya kecuali dia baca doa ini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada lagi pendapat di antara ulama ya, yang mengatakan paling afdolnya kalimat alhamdulillah itu adalah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu paling afdolnya kalimat alhamdulillah. Khilaf. Ada yang berpendapat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi seterusnya. Ada yang berpendapat yang kedua adalah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kenapa? Karena memang ada hadis. Ketika seorang hamba Allah, satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengucap ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, maka ada beberapa malaikat itu yang bingung. Ini cara nyatetnya gimana? Kan setiap malaikat kapan anak Adam ini berbuat taat dicatat pahalanya. Tapi bacaan ya Rabbana lakal hamdu ila akhirih, gimana caranya nyatetnya malaikat? Nah, malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau tahu, ya Allah, engkau maha tahu, ada seorang hambamu yang mengucap ya Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Kami nggak tahu nih caranya nyatet gimana. Caranya nyatet gimana ya Allah? Catat sebagaimana dia baca. Sampai kapan? Sampai dia ketemu sama aku nanti di hari kiamat. Bukan sampai matinya. Bukan sampai matinya. Lihat ya, rahmatnya Allah nih ya. Lu kan seharusnya sampai mati nih. Selesai. Enggak. Sekali kita baca, ada beberapa malaikat, bukan satu malaikat, beberapa malaikat yang nyatet sampai matinya kita. Bukan sampai matinya kita, sampai kita ketemu Allah di hari kiamat. Catat sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Subhanallah. Catat terus. Ada lagi malaikat nyatat lagi terus sampai kita ketemu Allah di surga. Bayangkan rahmatnya Allah, lomannya Allah. Makanya siapa bilang orang masuk surga itu susah? Orang ngerti ilmu nih. Siapa bilang? Saya mau tanya, baca alhamdulillah sampai malaikat tuh nggak tahu caranya nyatet saking gede nih pahalanya. Nanti Allah sendiri yang cash kontan ngasih pahalanya. Gampang apa susah sih sebetulnya? Tapi dibayar larang nggak sama Allah? Loh, pekerjaan mudah dibayar larang. Enak. Siapa bilang masuk surga itu susah? Seperti yang pernah saya bilang sebagai contoh, kita pulang dari musola Al-Hidayah, pulang ke rumah kita. Ya ini orang Kampung Bayam ya, misalkan ya. Kita pulang dari sini ke musola, dari musola ke rumah, gampang apa susah? Gampang. Pokok melek. Pokok padang dalani. Gampang. Tapi lek peteng, wah, yang mestinya 10 menit bisa 20 menit. Apalagi yang mestinya melek merem, wah, bisa gak tutup. Ya, jebus ke Panjen. Ya, jebus ke Dalpayak, rumah sakit apa itu namanya? Benmari. Saya bingung banget di rumah sakit Benmari. Maknanya ambigu gitu loh. Benmari ini ben waras kok. Benmari kan ambigu ya. Ben mati ya iso soalnya. Nah, pokok melek padang dalane, wah gampang. Dari sini ke Gandean rumah saya gampang. Pokok melek padang dalane. Tapi gara-gara PPKM jam 8 mulai peteng, wah kayak sok banter-banter nih. Yang mestinya 10 menit nyampe 15 menit, 20 menit. Kenapa? Peteng dalane gak ketok. Iya. Jelas ya? Sama, kita dari dunia pulang ke surga itu gampang. Pokok melek. Tapi yang melek, maaf bukan matanya, mata batinnya.
Pokok padang, caranya biar padang dalannya kita menuju surga, ilmu agama. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Pokok mata yang dibuka bukan hanya mata zahir, mata batin juga dibuka. Ditambah lagi dengan penerangan ilmu agama, cahaya ilmu agama, selesai. Orang masuk surga itu gampang. Orang masuk surga itu gampang. Ya, ya Allah. Kadang-kadang orang itu masuk surga sing gampang gak digoleki, mlebu neraka masih membayar digoleki. Wantri mulai jam 11. Wantri tuku tiket mulai jam 11. Masuk jam 3, badal main mari maghrib. Nonton apa itu kira-kira? Hah? Nonton apa? Sepak bola ya. Aremaniahu. Jam 11 antri, sik tuku tiket antri ini. Antri tuku tiket, entuk kadang-kadang musune get, waduh sing 35.000 100.000. Tuku, ngantri udan-udanan, panas-kepanasan, adus keringet tuku 100.000. Antri beli tiket, antri masuknya. Masih VIP. Boleh sampean dulure juragan songo-songo ya gak rumane. Ru kabeh juragan songo-songo ya. Antri. Wah, zuhur gak sholat. Asar gak sholat. Maghrib gak sholat. Mbo isya. Bayang no, Kanjuruhan itu kapasitas 40.000. Bayang no, seminggu pisan wong 40.000 di satu tempat yang sama belas karo sing sholat. Kalau memang semuanya itu sholat, saya yakin antara musolanya Kanjuruhan sama stadionnya podo gede nih. Lain jangan sholat kabeh, gak 1.000 tuh kok 40.000 durung mesti sholat. Untuk ini ya, tak dungakno corona terus. Untuk ini gak kabeh. Untuk iki wis tak dungakno corona terus. Bioskop tutup, diskotik tutup, wis tak dungakno corona terus iki tok ae tapi ojo silani. Mboy apa carane wis? Karo apa carane? Ya Allah, kadang-kadang syukur. Ya, setiap kalau kata orang habaib ya bahasanya kullu syai' fis shalih. Segala takdirnya Allah itu ada baiknya. Ya ini sudah. Takdirnya nggak enak, tapi kalau dipikir-pikir ya ono enak itu. Ya ono enak sih kan. Bayang ya Allah 40.000 belas kalau iki salat ya. Ya ada beb. Yes, lek titik nemen wis. Sekarang 40.000. 1%-nya cuma 400 kan ya. Guru mesti 400 wong sing salat iku. Lah titik nemen ameh gak ono jenenge. Ya Allah. Mlebu neraka, bayar, antri, udan-udanan, panas-kepanasan. Jarine sapa mlebu surga sing angel? Mestine mlebu neraka sing angel. Bayar kok. Ngantri kok. Udan-udanan, Pak. Kenapa? Karena yang dia pakai hanya mata zahir, mata batin enggak dia pakai. Sehingga peteng dalane. Peteng dalane merem. Wah, gak tutuk-tutuk, nyasar. Nah. Tapi kalau ternyata modal alhamdulillah. Oh, yo gampang lek mlebu surga. Selain yang wajib, baca alhamdulillah itu sudah bonus gede. Dapat ridhonya Allah, dapat ampunannya Allah untuk masuk surganya Allah. Coba. Nah, bahkan Rasulullah SAW saking gedenya nikmat yang Allah berikan kepada beliau, kepada kita semuanya. Rasulullah sampai bilang subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnata 'ala nafsik falakal hamdu hatta taraddah walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'dar ridha. Maha suci Engkau ya Allah. La nuhsi thana'an 'alaik. Kami enggak bisa ngitung berapa banyak pujian yang pantas untukmu. Sehingga Rasulullah bilang apa? Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau maha terpuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Wis dibalikno lah Gusti Pangeran maneh. Engkau maha terpuji sebagaimana engkau memuji zatmu sendiri. Kenapa? Rasulullah paling kenalnya Allah, nggak mampu untuk muji Allah dengan pujian yang pantas. Sampai beliau mengatakan setengah angkat tangan kan, engkau maha terpuji sebagaimana engkau ya Allah memuji zatmu sendiri. Itu namanya angkat tangan, saya nggak mampu. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Maha suci engkau ya Allah.
Kami nggak mampu untuk ngitung, nggak mampu. Maka engkau maha terpuji sebagaimana engkau muji dirimu sendiri. Mari wis. Mari wis. Subhanallah, kita kalau baca tahlil ada semuanya nih. Kita kalau baca tahlil ada semuanya nih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Jadi kita kata tahlil itu ngumpulno berbagai macam mahamid. Mahamid ini kalimat-kalimat alhamdulillah yang pahalanya gede-gede. Tapi jangan nunggu tahlil kita baca alhamdulillah tadi itu. Ini yang bendino kita kasih nikmat kok ngenteni tahlilan. Ya, jangan. Naam. Dan syukur yang terakhir selain dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Apa itu? Dengan ketaatan dan amal soleh. Kita dikasih mata pakai untuk taat. I'malu ala Dawud syukra. Allah menyeru, memanggil, memerintah kepada keluarganya Nabi Dawud untuk beramal soleh sebagai tanda syukur. I'malu ala Dawud syukra. Keluarganya Nabi Dawud, beramallah kalian semuanya, taat, ibadah sebagai langkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kalau taat, kapan sehat taat, kapan mukim bukan musafir taat. Sekali waktu naudzubillah, tapi kan namanya sakit pasti ya, pasti sudah. Siapa manusia nggak pernah sakit kecuali Fir'aun. Mau nggak sakit tapi seperti Fir'aun? Pasti sakit. Yang biasanya sholat sunnah, yang biasanya amal ini amal itu gara-gara loro, waduh, cek positif, waduh, greges gak mari-mari. Tulang ini rasanya remek, nggak jelas, rem minggu, ya caring bendino sak jam, juga hilang-hilang. Minum madu, minum ini, minum itu. Jenengan ya, ini cuma sekedar informasi aja, sedikit di luar pembahasan. Jenengan kalau terindikasi kena COVID, saya mau tanya, COVID itu ada mana sih? Yo no, masuk gak ada, cuman ini ya, cuman ada yang lebih penting dari itu. Apa? Kita ini hidup di zaman orang takut mati positif daripada takut su'ul khotimah. Orang takut mati positif, tapi nggak takut mati su'ul khotimah. Itu zamannya kita. Nyata apa nggak nyata? Nyata. Kita ini hidup di zaman dimana orang mau kompromi sama Israel, orang mau kompromi sama Corona, tapi nggak mau kompromi sama Israel. Kita ini hidup di zaman dimana orang takut sama makhluk, tapi nggak takut sama Allah. Kita ini hidup di zaman di mana takut sama sirine ambulan daripada sapaan Israel bendino ping 5 gak tahu absen. Israel itu Pak Bu, walaupun umurnya kita masih 500 tahun lagi kalau perlu, tetap nggak pernah absen, nggak pernah kurang. Sehari 5 kali Israel nyapa kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Loh kok haru aku Beb? Saya mau tanya, kepingin deru tak? Kalau kepingin deru tak dengar nong loh. Enak nggak roh? Enak roh. Saya nggak roh, tapi sadar aja sudah. Sadar aja, nggak usah. Kok haru aku Beb? Loh kepingin roh nggak apa-apa. Tak antarno. Iya, iya jembatan itu. Mana? Lembayung di bawah itu. Paham nih ya? Akhirnya ambulan beti. Israel keliling gak ada sing beti. Ini zamannya kita. Itu zamannya kita. Ya bukan berarti nggak penting ini, nggak penting itu, bukan. Saya menyampaikan apa yang lebih penting daripada itu semuanya. Tugasnya dokter gugus COVID, masker, hand sanitizer, physical distancing. Nah, tugasnya saya zikir, istighfar, sholawat, husnul khotimah, surga. Iya, jaga wudhunya, jauhi yang haram. Nah itu sudah. Bukan berarti oh ya bibi gembosi, bukan gembosi. Pikirannya sampean aja. Ya, bukan begitu. Saya menyampaikan apa yang banyak orang nggak nyampaikan. Banyak orang yang nggak peka ke arah situ. Banyak orang yang nggak berani ngomong seperti ini. Peka, mek gak wani. Walau kok gak wani. Lah masuk salah kalau saya ngomong. Saya mau tanya gini aja wis. Saya mau tanya, masker sama zikir penting mana?
Nah, bukan berarti masker nggak penting. Hand sanitizer sama jaga wudhu penting mana? Bukan berarti hand sanitizer nggak penting. Cuman lebih penting jaga wudhu gitu loh. Kenapa? Orang kalau jaga wudhu kapan mati itu Jibril yang jemput nyawanya. Wes tak atasannya dewi, oh, gitu Jibril itu. Wes coba elok panglimanya malaikat kok Jibril itu. Orang mati dalam keadaan punya wudhu, Jibril yang jemput nyawanya. Wes tenang, tak atasannya dewi. Itu Jibril. Padahal Jibril itu sudah selesai tugasnya, ya nggak ada lagi Nabi soalnya. Tapi khusus untuk orang yang mati dalam keadaan punya wudhu. Saya mau tanya, yang bisa nyelamatkan dari surga, zikir apa masker? Tapi bukan berarti kau sama sekarang zikir tok, ya bukan. Saya menyampaikan apa yang lebih penting, gitu loh. Saya mau tanya, physical distancing apa menjauh dari apa yang haram? Nah, sudah, itu aja. Bukan jangan dimaknai yang macam-macam. Jangan sudon, enggak, bukan itu tujuan saya. Saya cuma menyampaikan apa yang lebih penting. Dolim, kalau kita menomor satu kenapa yang nomor dua? Menomor dua kenapa yang nomor satu dolim? Tapi sayangnya banyak manusia yang dolim sekarang. Bahkan bukan menomor dua kenapa nomor satu, dianggap nomor siji kano. Kano, zikir gak, istighfar gak, sholawat gak, jaga wudhu enggak, tak taubat enggak, maskeran yo, hand sanitizer yo, physical distancing yo, gak jumatan yo. Kabeh yo. Ya Allah. Itu zamannya kita. Di kubur itu kita nggak ditanya. Di kubur kita nggak ditanya matimu apa? Positif. Oh, negatif harus aman nih. Coba positif neraka kan. Nggak ditanya begitu gitu. Matinya su'ul apa husnul. Nah, itu ditanya itu. Malah nggak pakai ditanya, malaikat juga udah tahu. Kita nih yang paling penting jangan dihapus kalimat paling gitu. Jangan dihapus kalimat paling. Yang paling penting itu bukan meninggal karena sebab apa. Kak kena corona, kena sing liyane itu pasti. Yang paling penting itu meninggal dalam keadaan bagaimana. Itu yang paling penting. Paling penting loh ya, bukan berarti nggak penting. Cuman saya nyampaikan ada yang nomor satu, ada yang prioritas, itu aja. Oh, poinnya di situ. Oh, iya. Nah, kembali ke masalah alhamdulillah tadi itu. Sakit, taat, sakit, maka tetap nilai pahala yang Allah berikan kepada kita kapan kita sakit sama dengan amal solehnya kita kapan kita sehat. Kapan sehat? Sehari 1 juz misal. Kapan loro? Sidino mek salembar. Tetap walaupun 1 lembar yang kita baca pahalanya 1 juz. Kenapa? Saking loro. Yang ngasih sakit siapa? Allah nggak nilai hasil akhir. Kenapa? Lu sopo sing kepengin loro. Allah nilai iki coba waras sak juz. Kenapa? Selama ini juga begitu. Sak juz. Berhubung sakit, aku yang ngasih sakit itu, bukan dia. Aku Allah yang ngasih sakit. Aku yang menahan dia, aku mencegah dia. Tetap ganjarannya tetap sak juz. Ketika muda, sholat tahajud 10 rakaat misalnya. Kapan sudah mulai tua, kaki melemah, nggak sanggup. Wis, mentok 4 rakaat. Tetap pahalanya 10 rakaat. Kenapa? Yang buat kaki kita lemah bukan kita. Yang buat kaki kita lemah adalah Allah. Kapan kita di rumah, oh Masya Allah, bisa puasa sunnah Senin Kemis misalkan, puasa Arafah kelakon, puasa sunnah apapun kelakon. Puasa sunnah apapun kelakon. Tapi kapan kita musafir nih, waduh gak sempet puasa ini, ini segala macam, tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahalanya. Jelas ya? Nggak bisa. Ya Allah, coba saya ini masih muda seperti dulu. Waduh, sholatnya saya notok-notok ya Allah. Wah, jur-juran saya ini. Ya Allah kan tahu. Lah nomu lapo. Wong seledang gini, seledingan nih ya bal-balan tok kok. Voli kok. Bulu tangkis bukan rokaat yang diperbanyak. Iya, berarti dia
menyampaikan alasan coba saya muda, goro, enomu gak ngono kan. Ya Allah coba mata saya masih kuat bisa baca nggak pusing ya Allah. Wah, khatam sebulan sekali Al-Quran ya Allah. Ditanya sama Allah, lah kamu mudanya ngapain ketika mata kamu kuat? TV, PS, YouTube, game. Nah, goro apa gak? Goro. Allah tahu, coba saya masih muda, coba saya masih sehat, coba. Goro. Bohong. Alasan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ini termasuk alasan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih dikasih sehat, mumpung kita masih dikasih kuat, yang banyak taat. Kapan kita sudah mulai sakit, kapan kita sudah mulai melemah, sudah mulai menua, tetap ngalir ganjarannya kapan kita sehat dan muda dulu itu. Tetap ngalir. Iya, tetap ngalir karena memang sudah sunnatullah. Kita ini pasti menua, pasti melemah, pasti yang namanya mati pasti. Tapi ganjarannya tetap ngalir. Walaupun mati tetap ganjarannya ngalir. Seperti bacaan tadi itu. Iya, malaikat nyatet sampai kita ketemu sama Allah di surga. Sampai kita ketemu Allah, Allah ada di surga. Mudah-mudahan iya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kita termasuk di antara mereka yang sedikit yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ghalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang cerdas dalam bersyukur, yang pandai dalam bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang sedikit tersebut. Dan mudah-mudahan berkat syukurnya kita, nikmat semua yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang awet, menjadi nikmat yang langgeng, menjadi nikmat yang ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kapan kita syukuri, menjadi nikmat yang kita ambil manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga kalau ada di akhirat berupa syafaat Rasulullah dan surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas nikmat Islam dan nikmat taat. Sejauh apa nikmat Islam perlu kita syukuri dan sejauh apa nikmat taat perlu kita syukuri. Nah, mudah-mudahan kasih panjang umur serta lafiat kita semuanya, dikasih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kapan akhir ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna